Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Galala Sofifi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga ikan di Pasar Galala Sofifi mengalami penurunan per hari ini, Jumat 21 November 2025, setelah mengalami kenaikan selama 1 minggu. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Jumat 21 November 2025, bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara, berikut kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Galala Sofifi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga ditaksir mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000. Jelang akhir tahun 2025, harga kebutuhan pokok seperti bawang, rica, dan lemon mengalami kenaikan harga. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga rica dan cabai merah naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu untuk lemon yang sebelumnya dijual Rp15.000 per kilogram, kini menyentuh angka Rp20.000. Kenaikan juga terjadi pada harga bawang yang dijual Rp55.000 per kilogram. Sementara tomat berada di kisaran harga normal Rp10.000 per kilogram karena masih dalam masa panen. Ada kenaikan Pak, itu rica nona dia naik 10.000, cabe, lagi tomat dia masih di bawah. Cuma lemon dia naik, bawang semua naik rata-rata, apalagi semua Desember naik ada 10.000, 15.000. Yang tadinya 25.000 jadi 35.000, itu pokoknya. Harga rica merah itu yang kecil, cabai dia masih 35. Kalau lemon dia 20.000, yang tadinya 15.000 naik 5.000. Tomat dia masih 10.000, masih di bawah karena masih panen. Kalau bawang dia 5, tong jual 55. Mungkin karena memasuki Desember, karena biasa begitu. Kalau masuk Desember tetap harga semua naik. Stabil, cuma banyak mengeluh naik semua. Ya karena sebegitu, karena orang kan ambil naik, jadi orang juga kasih harga naik. Yolan juga mengungkapkan bahwa jumlah pembeli cenderung stabil, tetapi banyak yang merasa resah dan mengeluh dengan adanya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu, harga ikan di Pasar Galala Sofifi mengalami penurunan per hari ini, Jumat 21 November 2025, setelah mengalami kenaikan selama 1 minggu akibat cuaca buruk yang menghambat pasokan ikan di pasaran. Penurunan harga ikan terjadi setelah 1 minggu terakhir masyarakat membeli ikan dengan harga yang relatif lebih tinggi dari biasanya. Anissa, salah satu penjual ikan, mengaku kenaikan harga pada pekan sebelumnya disebabkan kondisi cuaca buruk yang membuat pasokan ikan dari nelayan berkurang drastis. Situasi tersebut mempengaruhi stok dan harga ikan di pasaran. Namun, memasuki hari ini, pasokan ikan dilaporkan mulai stabil kembali. Anissa menyebut harga ikan saat ini berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per piring, tergantung jenis ikan yang dijual. Itu ikan memang mahal sekali karena ikan kosong. Tapi ini alhamdulillah ikan sudah agak banyak. Ini satu tampal 50, yang ini 20, satu piring 20, ini 20 kali ikan potong 25. Kalau ini sudah agak turun, kalau kemarin-kemarin memang
harga naik. Dia naik sampai 4 juta satu gold box. Ini sudah turun Pak, 3 juta satu gold box panjang. Itu dia isi 120 kilo. Tak hanya dari penjual, pernyataan serupa juga disampaikan oleh Satya, salah satu pembeli. Satya mengatakan harga yang ia dapati di Pasar Galala hari ini jauh lebih murah dibandingkan pekan lalu. Penurunan harga ikan ini memberi sedikit keringanan bagi masyarakat, terutama yang menjadikan ikan sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Yang 3 hari lalu ini ikan dia naik sedikit. Yang ini hari Jumat ini hari baru ada sedikit murah. Yang berapa hari lalu itu kalau kita beli 1 ekor yang begini 50. Yang kemarin saya beli ada yang 35, ada yang 30. Turunnya. Ya turun sedikit-sedikit. Yang biasa saya beli ada ini sama lalosi, sama kombong, sama ini cakalang yang biasa kita makan toh. Ya kalau lalosi itu 50 standar. Kalau yang lain itu murah. Murah dari 20, 35, 20 ribu. Itu standarnya. Penurunan harga ikan ini diharapkan dapat bertahan sehingga kebutuhan masyarakat akan ikan sebagai sumber protein tetap terpenuhi tanpa membebani pengeluaran rumah tangga. Diharapkan kondisi cuaca tetap stabil agar distribusi ikan tidak kembali terganggu dan kenaikan harga tidak terulang. Sandi Sunarto, Leonard Patipelohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe menekankan pentingnya pemerataan layanan publik seperti layanan publik keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah terluar seperti Taliabu, Morotai, dan Halmahera Selatan. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe menekankan pentingnya pemerataan pelayanan publik di wilayah Maluku Utara, khususnya layanan keimigrasian dan pemasyarakatan. Hal itu disampaikan dalam acara tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 tahun 2025 yang digelar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Ternate pada Rabu 19 November 2025. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sarbini Sehe menyampaikan bahwa kondisi geografis Maluku Utara mengharuskan pemerintah terus menghadirkan inovasi pelayanan, terutama bagi masyarakat di wilayah terluar seperti Taliabu, Morotai, dan Halmahera Selatan. Wakil Gubernur berharap pelayanan imigrasi dapat diperluas, penambahan kantor dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah penting untuk menjangkau seluruh masyarakat Maluku Utara. Apresiasi dan terima kasih pada kami imigrasi dan pemasyarakatan. Doa kami ini telah hadir membantu maksimal pemerintah daerah dan koordinasi, komunikasi serta pelaksanaan tugas terus koordinasikan komunikasinya terus diharapkan masa depan. Ulang tahun ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kantor imigrasi dan kantor pemasyarakatan yang secara utuh hadir di Provinsi Maluku Utara, dan kami berharap kerjasama komunikasi akan tetap berjalan dengan baik sehingga terus memajukan tugas-tugas di masing-masing imigrasi. Kami berharap suatu saat nanti di 10 kabupaten kota, saat ini baru 2 kabupaten kota di Ternate, Kota Ternate dan Halmahera Utara. Kami berharap di pulau terluar kayak Taliabu dan Halmahera Selatan yang juga penduduknya cukup banyak. Kami berharap suatu saat nanti ada kantor imigrasi yang melayanan tugas-tugas imigrasi. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe turut menyampaikan apresiasi kepada Kakanwil IMIPAS serta jajaran atas terjalin kerjasama. Ia menambahkan kolaborasi antar sektor dapat terus diperkuat terutama dalam mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkualitas di daerah. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Informasi lainnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Kami segera kembali. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha
yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga pertahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional menyelenggarakan sosialisasi tugas dan fungsi DPM dan draft Kebijakan Umum Pertahanan Negara atau Jakum Hanek tahun 2025-2029. Sosialisasi tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional serta pendalaman draft Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara atau Jakum Hanek tahun 2025-2029 berlangsung di Aula Singa Babula Makorem 152 Babula Ternate pada Kamis 20 November 2025. Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Deputi Geostrategi Majen TNI Ari Yulianto dalam sambutannya mengatakan sosialisasi telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya dilakukan di Maluku Utara. Kami sudah 3 provinsi dalam hal ini. Pertama, kami ke Kupang, kemudian ke Palembang, terakhir kemarin ke Makassar. Ini yang keempat, ke Maluku Utara untuk bisa mensosialisasikan kebijakan umum pertahanan negara. Saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat nyata untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam menjaga kedaulatan negara, kemudian keutuhan maupun keselamatan bangsa. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh stakeholder pemerintahan di daerah dapat memahami kebijakan umum pertahanan negara, serta memanfaatkan Dewan Pertahanan Nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan lancar. Dari kegiatan ini diharapkan seluruh stakeholder pemerintahan di daerah akan paham dan memanfaatkan lembaga baru Dewan Pertahanan Nasional untuk bisa menjembatani segala silo atau iku sektoral yang ada di pemerintahan supaya pemerintahan yang ada di daerah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keinginan publik atau masyarakat di daerah ini. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah instansi terkait, termasuk Kepala Lembaga Penyiaran Publik TVRI Maluku Utara. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, usai ditetapkan 19 November sebagai Hari Bakti Kemenimipas, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara menggelar puncak peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 tahun 2025. Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara menggelar puncak peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1. Kegiatan berlangsung di Gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Ternate, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu 19 November 2025. Puncak peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan usai ditetapkan tanggal 19 November sebagai Hari Bakti Kemenimipas. Kegiatan dengan tema Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian untuk bangsa tersebut diisi dengan tasyakuran bersama dan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan.
Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara dan unsur Forkopimda, jajaran imigrasi dan pemasyarakatan, serta para pimpinan unit pelaksana teknis se-Maluku Utara. Tahun yang pertama ini kami yang pertama memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Pemda yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga lapas rutan yang ada di sini kita baik di bidang UMKM maupun di bidang ketahanan pangan, yaitu program yang dilakukan oleh Bapak Presiden 8 Presiden dan juga 13 Asosiasi Menteri telah mampu dilakukan di lapas rutan yang ada di Maluku Utara ini. Ini depan kita mengharap bagaimana produk-produk yang dihasilkan kita bisa kita produksikan ke di itu akan kita inikan ke sana. Kita akan memetakan satu tempat juga sama wakil Pak Wali Kota juga sudah kita koordinasi dengan baik. Insya Allah dalam waktu dekat ini produk-produk dari warga binaan akan kita tempatkan di dinas Kasda itu. Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan pada sejumlah instansi mitra sebagai simbol komitmen memperkuat sinergitas antar pemerintah dan penguatan pelayanan publik. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas tuh ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Saudara, berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Sebanyak 140 siswa-siswi dari kategori miskin dan miskin ekstrim saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 24 Kabupaten Goa. Sejak diresmikan 6 bulan lalu oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sekolah tersebut menjadi harapan baru bagi anak-anak yang selama ini terbatas akses pendidikan. Beginilah suasana belajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 24 Kabupaten Goa. Sebanyak 140 siswa-siswi dari keluarga miskin dan miskin ekstrim saat ini menjalani proses belajar mengajar selama 6 bulan terakhir.
Sejak diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sekolah rakyat dirancang untuk menjamin anak-anak rentan tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Mata pelajaran yang diajarkan tetap sama dengan sekolah lain pada umumnya. Yang membedakan, siswa mendapatkan seragam lengkap, 3 kali makan sehari, serta tempat tinggal asrama yang disediakan pemerintah secara gratis. Mereka rata-rata berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, bahkan sebagiannya merupakan anak putus sekolah yang kini kembali bersekolah berkat program ini. Salah satu anak putus sekolah, Afifah, mengaku senang dapat bersekolah kembali di sekolah rakyat. Meskipun sempat menganggur 3 tahun, ia dapat mengenyam kembali bangku sekolah berkat program dari Presiden Prabowo Subianto. Setengah tahun, ada 6 bulan kayaknya. 6 bulan, Dik? Iya. Bagaimana sekolahnya di sini, Dek? Tenang ada Mbak? Atau seperti sekolah biasa, Dek? Lebih enak di sini. Lebih enak di sini. Karena semuanya terjamin. Semua terjamin, Dek? Iya. Ini memangnya sebelumnya, Dek, kita sempat nganggur ya katanya? Sempat. Nah, berapa lama kita nganggur, 3 Dek? tahun. 3 tahun. Itu kenapa? Apa alasannya, Dek, kita nganggur? Keterbatasan ekonomi keluarga. Keterbatasan, Dik. Jadi bagaimana dengan adanya sekolah rakyat, kita terbantu tidak, Dek? Terbantu, sangat terbantu. Terima kasih kepada Bapak Prabowo karena telah menghadirkan sekolah rakyat sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan. Pendidikan, Dek. Ya. Sementara itu, Kepala SRMP 24 Kabupaten Goa mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima 140 siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kebanyakan dari mereka anak putus sekolah. Ini di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 24 Goa yang berlokasi di Sentra Gauma Baji, Kabupaten Goa ini. Kami sementara dalam proses pembelajaran itu membina 6 rombel yang terdiri dari 140 orang siswa yang existing sekarang ini. Latar belakang mereka ini adalah dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sebagian ada yang memang awalnya mereka putus sekolah, tidak lagi bersekolah, kemudian masuk ke tempat ini. Tapi itu hanya sebahagian kecil dari siswa yang ada. Yang lainnya masih tetap lulusan SD yang tamat tahun ini, kemudian masuk juga mengikuti pembelajaran di SRMP 24 Goa ini. Dengan fasilitas yang disediakan secara gratis, SRMP 24 Goa diharapkan terus menjadi model sekolah inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi setiap anak, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Maros menggelar pertemuan lintas sektor pencegahan kasus terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini digelar agar masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dapat melapor jika menjadi korban. Pertemuan yang berlangsung selama 3 hari ini menghadirkan 6 pemateri dari berbagai lembaga. Mereka memberikan materi mulai dari dasar hukum perlindungan perempuan dan anak, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, isu pernikahan dini hingga penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, kejaksaan turut memaparkan mekanisme perlindungan anak dalam proses hukum serta pengalaman dari lembaga pendampingan NGO yang selama ini menangani kasus perlindungan anak di Kabupaten Maros. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3A Maros, Andi Rasmawati mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk mendorong masyarakat, khususnya perempuan dan anak, agar tidak ragu menyampaikan laporan ketika menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Banyaklah bervariasi antara, karena kita ada 6 narasumber dan setiap narasumber memiliki tema yang berbeda. Jadi mulai dari dasar hukum, dari pencegahan kekerasan itu sendiri, kemudian bagaimana kita melindungi perlindungannya terhadap kasus-kasus kekerasan supaya mereka bisa berani speak up, berani bercerita bahwa ada undang-undang yang melindungi mereka. Sementara itu, salah satu pemateri, Messi Papayungan, menyampaikan materi terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak.
Ia menjelaskan berbagai modus yang sering digunakan pelaku, sekaligus memberikan edukasi mengenai resiko dan cara pencegahannya. Data Simfoni PPA, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, setahun itu sekitar 60-an kasus yang terlapor. Itu untuk anak ya, Bu? Iya, Nah, untuk anak dan perempuan. Untuk TPPO sendiri, Bu, itu kira-kira berapa persen? Itu untuk TPPO-nya. Jadi kalau kekerasan pada perempuan dan anak yang terlaporkan melalui sistem Simfoni ini sekitar 1.484 kasus. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi lintas sektor semakin kuat sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah sejak dini, sekaligus memastikan setiap laporan dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Aziza TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok Sabtu 22 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Faradila Sultan Batua dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.